Kesibukan terlihat pada sebuah ruko yang menjual perlengkapan dapur tersebut. Karena selain banyaknya pembeli yang mengantri, di sana juga terdapat orang-orang yang membantu keluarga si pemilik ruko ini untuk memindahkan barang-barang dari truk menuju ke lantai atas ruko yang akan mereka tempati. Rahma merupakan anak tertua dari keluarga itu. Tampak asik menata kamarnya di lantai atas. Kamar itu tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk dirinya. Nah, tiba-tiba terdengar suara mirip seperti besi yang diseret di lantai keramik tersebut, yang membuat Rahma merasa terganggu. Ia lantas berniat untuk melihat pembuat suara yang sangat mengganggu itu. Dan ternyata suara itu berasal dari telepon masuk dari ponselnya. Dia lalu mengangkatnya. Halo? Halo? Rizky meninggal. Kecelakaan tunggal. Jam 3 dini hari. Ujar suara dari seberang telepon. Apa? Kamu jangan bercanda. Tidak boleh mempercandakan nyawa orang. Aku serius. Demi Tuhan, aku serius, Rahma. Rahma langsung terduduk di ujung tempat tidur yang sebelumnya belum sepenuhnya rapi. Untuk beberapa saat dia termenung, hingga akhirnya air mata mulai berjatuhan di pipinya. Tak berapa lama pintu terbuka. Seorang wanita parubaya masuk. Alisnya tampak mengkerut begitu melihat Rahma yang sudah menangis sesegukan. Kenapa sayang? Tanyanya lembut. Rahma tak menjawab, tapi ia langsung membenamkan wajahnya dalam pelukan hangat sang ibunya. Pelukan dan elusan ibunya mampu menenangkan Rahma. Lalu setelah dirinya lebih tenang, Rahma menceritakan apa yang sudah terjadi. Kekasihnya itu yang baru 2 bulan lagi akan menikah, ternyata harus meninggal dunia. Bu Hayati tak kalah kagetnya. Ia benar-benar tidak menyangka. Apa kabar itu sudah kamu pastikan kebenarannya, nak? Kalau memang belum, ayo kita ke rumah Rizky sekarang. Ujar ibunya tetap tenang. Singkat cerita, mereka bertiga pun berangkat. Sementara ketiga adiknya yang berusia 12 tahun, 8 tahun, dan 5 tahun itu tetap tinggal di tokonya yang tertutup. Dalam perjalanan, Rahma sama sekali tidak bisa tenang. Ia terus menangis dan menangis. Sementara ibunya terus berusaha untuk menenangkan hati putrinya itu yang sangat sedih karena kehilangan kekasihnya. Sesampainya di rumah orang tuanya Rizky, bendera kuning sudah tepat terpasang di depannya. Orang-orang pun sudah banyak berada di sana. Melihat kedatangan Rahma bersama orang tuanya, Ati yang merupakan saudara sepupu dari Rizky pun segera menghampiri mereka bertiga. Ia langsung memeluk Rahma dengan raut wajah yang sedih. Kamu kuat ya Rahma, kamu pasti bisa melalui semua ini, ucapnya tulus. Singkat cerita, semenjak hari itu, Rahma menjadi berubah. Tidak seperti biasanya. Seperti hari itu, saat Aplay yang merupakan adik bungsunya itu menangis, kejar di tangga, Rahma hanya bisa diam dan acuh, sehingga membuat ayahnya marah. Perdebatan mulut antara ayah dan anak pun terjadi, dan berakhir dengan Rahma yang masuk ke dalam kamarnya sambil membanting pintu dengan sangat keras. Entah kenapa, tapi semenjak mereka tinggal di ruko itu, rasanya suasana harmonis di dalam keluarganya menghilang. Yang ada di sana sekarang hanyalah kemarahan dan kemarahan yang semakin menjadi setiap harinya. Rahma pun sebenarnya menyadari hal itu dan membuatnya ia bersama ketiga adiknya ini takut. Adalah ketika pertengkaran kedua orang tuanya ini yang baru sekali seumur hidup mereka lihat. Bahkan pertengkaran itu mengakibatkan sang ayah keluar dari rumah. Keadaan saat itu benar-benar kacau. Tak ada yang mau mengalah di antara mereka. Hampir seminggu lebih ayahnya tak pulang ke rumah. Tapi ibunya tampak tak sedih ataupun khawatir pada sang suaminya. Sikap ibunya itu sangat berbeda, seperti bukan dirinya itu. Karena ibunya yang ia kenal sangatlah menyayangi ayahnya. Jangankan 1 minggu, 1 jam saja ayahnya tak mengabari, ibunya pasti sudah kalang kabut. Aku pusing dengan keadaan rumah sekarang, Ti. Sabar ya. Entah kebetulan atau tidak, tapi yang aku rasa selama ini kami tinggal di ruko itu, keluargaku jadi tidak karuan. Keadaan panas dan bawaannya ingin marah-marah terus. Apa jangan-jangan ruko itu bermasalah ya? Maksudmu bagaimana?
Ya bisa jadi, di ruko yang kalian tempati itu ada semacam guna-guna atau penghancur usaha yang dikirim mungkin dan berdampak pada rumah tangga orang tuamu. Alis Rama mengkerut. Apa benar? Tapi ruko-ruko di sebelah itu menjual barang-barang yang berbeda, Ti. Rasanya tidak mungkin kalau salah satu dari mereka yang melakukan itu pada keluargaku. Ati mengangkat alisnya. Aku tak bilang yang mengirimkan guna-guna itu adalah salah satu dari ruko-ruko yang sebelah di ruko keluargamu itu. Lalu, entahlah, jawab Ati seraya mengangkat bahunya. Perkataan Ati tersebut menjadi beban pikiran Rahma beberapa hari ini. Apakah benar keluargaku terkena guna-guna? Sebenarnya aku tidak percaya. Tapi kalau dipikir-pikir, masuk akal juga. Batin Rahma malam itu sambil menatap langit-langit kamarnya. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki, disertai dengan gebrakan pintu di kamarnya. Seberapa lama, pintu terbuka. Kak, kami takut kak, teriak adik-adiknya itu. Rahma lantas berlari ke arah pintu. Dan ketika pintu terbuka, ketika adiknya ini langsung masuk ke kamar, Aplai menangis kencang dalam gendongan Laila. Rahma cepat-cepat mengambil adik lelakinya itu dari gendongan Laila. Sayang, sayang, tenang. Kenapa kalian pada larian gini? Tanya Rahma dengan raut wajah sedikit kesal. Mama kak, mama aneh, jawab Tina. Alis Rahma mengerut. Ia tak mengerti dengan jawaban sang adik. Aneh bagaimana? Mama nari kak. Terus tadi pas aku mau antar Aplai ke kamar, Mama malah marah dan ngamuk teriak-teriak. Teriak-teriak? Gak mungkin. Rumah ini tidak terlalu besar. Jadi kalau Mama teriak, kakak pasti dengar, ujar Rahma. Tapi kami gak bohong kak. Kakak gak bilang kalian bohong. Tapi kalau Mama teriak seperti yang kalian katakan, kakak pasti dengar. Dan tadi kakak gak dengar apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dan itu mengagetkan mereka. Rahma lantas menaruh adik bungsunya itu di lantai. Lalu ia berjalan pelan ke arah sumber suara. Alis Rahma lagi-lagi mengkerut ketika ia melihat meja yang sengaja diletakkan di dekat tangga oleh ibunya malah terjatuh tanpa sebab yang jelas. Lambat-lambat dari arah kamar adiknya itu, Rahma mendengar suara. Suara seperti seorang yang sedang menyanyi, tapi dalam bahasa daerah yang sulit untuk dimengerti. Perlahan dengan langkah yang sedikit tertahan, Rahma mendekati kamar adiknya yang tak terkunci itu. Di dalam, dia melihat seorang wanita tengah duduk di ujung tempat tidur dengan posisi menghadap ke tembok. Mama, panggil Rahma pelan. Ia ragu tapi tetap memberanikan diri. Namun sosok yang ia kira ibunya itu tak menjawab. Malah nyanyiannya yang tambah nyaring. Mama, panggil Rahma untuk kedua kalinya. Suasana menjadi hening. Nyanyian nyaring tadi ini berganti dengan gumaman lirih yang hampir tak terdengar. Lalu sosok itu berdiri, namun masih dalam posisi menghadap ke arah kamar. Suara tertawa cekikikan dari sosok itu seketika membuat Rahma kaget dan ketakutan. Tanpa aba-aba lagi, ia langsung berlari kencang menuju kamar di mana adik-adiknya berada. Napasnya tak beraturan. Begitu ia sampai di kamar, ketika adiknya tampak menatapnya dengan kaget. Kakak lihat, ini juga kan? Rahma langsung mengatur napas dan bersikap tenang sebelum menjawab pertanyaan adiknya. Dia siapa? Perempuan yang nyanyi di dalam kamar kami. Dia selalu berada di sana setiap malam, menatap kami dari sudut kamar dengan mata merah menyala, ujar Laila. Jantung Rahma langsung berdebar kencang. Kita ke bawah aja yuk, ajak Rahma pada adik-adik yang tampak takut untuk melangkah keluar dari kamar Rahma. Tapi setelah dibujuk akhirnya mereka bertiga pun mau diajak untuk ke bawah. Toko sudah tutup, jadi wajar saja karena memang sudah larut malam. Di bawah, Rahma mencari keberadaan ibunya, namun ia tidak melihat apapun. Apakah Mama tengah membeli makanan? Pikir Rahma saat itu. Saat Rahma ingin duduk, telepon dari kantongnya berbunyi, dan itu dari ibunya. Dan setelah diangkat, ternyata ibunya ini tengah berada di luar dan akan pulang dalam 2 jam ke depan. Rahma lega mendengar perkataan ibunya. Berarti apa yang dikatakan adik-adiknya itu tidak benar. Kalian lapar tidak? Ketika adiknya ini menggeleng, Rahma pun tersenyum. Kemudian ia mengajak adik-adiknya untuk tidur. Kami tidak mau tidur di kamar kak. Lalu kalian mau tidur di antara tumpukan beras ini? Kami ikut kakak aja,
tanya ketiganya. Rahma menghela napas panjang sebelum mengangguk. Sudahlah, tapi hanya untuk malam ini saja ya. Ketiganya mengangguk pasti. Malam itu, mereka berempat tidur beralaskan karpet dan berbantalkan guli. Saat adik-adiknya sudah tertidur pulas, Rahma mulai mendengar suara-suara aneh dari luar. Suara itu mirip seperti tembok yang dicakar-cakar, berlanjut dengan suara langkah kaki yang bolak-balik di depan pintu kamar. Rahma terus berusaha menepis bayangan-bayangan tentang hantu yang sedari tadi melintas dalam pikirannya. Dari arah luar, terdengar suara isak tangis seorang perempuan. Suaranya pelan, namun cukup membuat bulu kuduk berdiri. Mana di saat-saat seperti itu, Rahma ingin buang air kecil. Tapi berhubung ia takut untuk keluar kamar, Rahma pun berusaha untuk menahannya. Tapi dengan keadaan yang mencekam seperti itu, Rahma tak bisa lagi menahan keinginannya untuk ke toilet. Ia keluar kamar dengan langkah tergesa-gesa, berjalan melewati kamar adik dan orang tuanya. Sampai saat di toilet, Rahma lantas segera buang air kecil. Dan tiba-tiba saja, dari luar pintu terdengar suara cakaran di dinding. Rahma mencoba mencairkan suasana hatinya yang tegang dengan nyanyian-nyanyian kecil. Tapi tiba-tiba, nyanyiannya itu dilanjutkan oleh seseorang yang berada di luar toilet yang mendengarkan suara asing di situ. Rahma terdiam. Ia yakin suara itu tidak ia kenali sama sekali. Rahma hampir menangis saat itu. Tubuh dan kakinya gemetar hebat, takut, dan tentu saja itu. Rahma terdiam mematung sambil menggigit bibirnya. Selama beberapa menit di dalam toilet, dia hanya bisa diam seperti itu. Anehnya, tak berapa lama kemudian, suara orang di luar pun ikut menghilang. Setelah merasa aman, Rahma pun keluar. Suasana benar-benar sunyi. Rahma mulai melangkahkan kaki keluar toilet. Setengah berlari ia menuju kamar. Akan tetapi, sampai di depan pintu kamarnya, ia kembali melihat sosok wanita yang sangat mirip dengan ibunya itu. Tengah menyisir rambut di atas tempat tidur dengan posisi duduk menghadap ke tembok. "Pak, sudah pulang?" Kertak, kertak, kertak. Suara di balik lemari mengagetkan Rahma, membuatnya refleks menengok ke arah suara. Dan ketika ia kembali menatap ke arah sosok wanita duduk itu, ternyata wanita yang duduk tadi itu sudah tidak ada lagi di sana. Napas Rahma mulai naik turun. Ia melihat ke sekeliling, mencari keberadaan wanita tersebut. Namun sama sekali ia tidak melihat ada tanda-tanda keberadaannya. Apa barusan aku berhalusinasi? Pikir Rahma seperti itu. Lantas dia memukul-mukul kepalanya pelan, berharap dia terlepas dengan kejadian tersebut dan ia bisa kembali normal lagi. Ia melihat adik-adiknya sudah tertidur pulas di beralaskan karpet. Rahma pun akhirnya berbaring di dekat adiknya dan berusaha untuk memejamkan mata. Namun baru saja ia terpejam, bayangan sosok wanita itu dan suara aneh di luar toilet tadi membuatnya kembali membuka mata lebar-lebar. Rahma tak bisa tidur. Ia sangat berharap agar ibunya segera kembali. Setelah cukup lama merawan rasa takut, dari arah pintu kamar terdengar suara ketukan yang diiringi panggilan lembut dari ibunya. "Rahma, adik-adik kamu mana?" Rahma bergegas bangun dan membuka pintu. Ibunya berdiri dengan raut wajah khawatir dan segera melihat ke dalam kamarnya. Dan ketika Rahma membuka pintu, ibunya bernapas lega begitu melihat anak-anaknya sudah tertidur pulas. "Mah, kemana saja? Tadi adik-adik menangis dan memaksa untuk tidur di sini. Tadi ada urusan mendesak terkait usaha kita, Rahma. Mama terpaksa keluar untuk menyelesaikan masalah itu," ucap ibunya pelan. "Aku tak nyaman tinggal di ruko ini, Mah. Adik-adik pun sama. Makanya mereka memaksa untuk tidur di sini." "Sudahlah, Rahma. Mama sudah cukup tertekan dengan masalah usaha ini. Jadi tolong jangan tambah masalah lagi." Rahma menarik napas panjang. Entah seberat apa masalah Mama, sehingga Mama tak mau mendengarkan perkataanku. Batin Rahma seperti itu. Setelah kedatangan ibunya, keadaan yang semula mencekam kini kembali normal. Tapi tetap saja, Rahma tidak bisa tidur sepanjang malam itu. Keesokan harinya, dengan mata yang tampak kurang sehat, Rahma berpamitan untuk keluar. Ia akan menemui Ati.
Rahma menceritakan semuanya yang dia alami semalam itu kepada temannya itu. Ti, aku yakin rukoku ini angker. Ma, aku juga percaya kalau rukomu itu sebenarnya mungkin terkena guna-guna. Sebaiknya kamu temui ustadz atau orang pintar yang mengerti tentang hal-hal seperti itu. Tapi Ti, aku bingung harus kemana mencari orang-orang seperti itu. Kamu tahu Ti, orang seperti itu ada di mana? Ati terdiam. Lahan napasnya terdengar jelas. Begini saja. Bagaimana kalau kita temui Jubai? Katanya kan dia bisa dan punya kembaran gaib. Siapa tahu dia bisa melihat sebangsa makhluk halus. Jubai? Iya, teman almarhum Rizky itu ingat. Ingat tidak? Tapi kan dia sudah pindah kerja. Tidak, dulu sempat pindah. Tapi karena suatu hal, dia kembali lagi ke tempat kerja lamanya. Jadi mau nggak? Kalau mau sekarang kita temui Jubai. Rahma menghela napas panjang. Kemudian ia mengangguk. Keduanya menaiki motor berwarna merah hitam dan menuju ke tempat kerjanya Jubai. Sesampainya mereka di area tempat kerja Jubai, Ati langsung turun dari motornya dan berjalan melewati pintu kaca tersebut. Sementara Rahma, ia masih duduk di atas motornya dengan helm yang terpasang di kepalanya. Tak berapa lama, Ati keluar bersama seorang lelaki muda yang sepantaran Rizky yang mengenakan kemeja putih tersebut. Saat melihat Rahma, Jubai langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain, dan dia bersikap seolah-olah tidak nyaman dengan kehadiran Rahma di sana. Sebagai seseorang yang perasaan, Rahma tahu kalaupun Jubai tidak mengatakan apa-apa. Kalian berdua kenapa bengong? Cepat Ati saat itu. Maaf, aku sebenarnya masih banyak kerjaan, dan nanti setelah pulang kerja, aku akan menghubungimu, ujar Jubai pada Ati. Aku? Kenapa aku? Kan yang bermasalah Rahma bukan aku. Jubai tak menjawab. Ia lantas segera berbalik dan masuk. Keterlaluan. Dia bersikap seolah-olah aku tidak ada, ujar Rahma tersinggung. Ati mengangkat bahunya. Ia pun tak tahu kenapa Jubai bersikap seperti itu pada Rahma. Padahal setahunya antara Rahma dan Jubai tak pernah ada masalah. Malam itu, saat Rahma dan adik-adiknya sedang menyantap makan malam, ayahnya datang dalam keadaan yang seperti tidak biasanya. Wajahnya pucat, tubuhnya pun kurus. Rahma mendengar jelas ketika ayahnya memohon-mohon untuk kembali lagi. Namun entah apa yang sudah terjadi antara keduanya, hingga membuat ibunya sama sekali tidak mau menerima kedatangan ayahnya. Saat akan pergi dari ruko itu, ayahnya lebih dulu menemui Rahma. Ruko ini panasan, keluarga kita yang tinggal di sini akan hancur. Ikutlah bersama Abah, kita tinggalkan ruko ini. Rahma menatap sang ayah. Ingin sekali ia ikut bersama ayahnya, tapi tak mungkin dia meninggalkan ibunya seorang diri di ruko tersebut. Rahma, ajaklah adik-adikmu, kita pergi dari sini. Maaf, Bah, tapi aku tidak akan pergi kalau Mama tidak ikut kita. Sepulang ayahnya dari sana, Rahma berusaha membujuk ibunya untuk segera pindah dari ruko itu. Tapi yang Rahma dapatkan hanya omelan dan bentakan dari sang ibu. Makin kesini, ibunya terlihat seperti sudah tidak peduli dengan keadaan sekitar. Yang ia pikirkan hanya tentang usahanya yang bermasalah, dan membuat Rahma benar-benar kesal. Ditambah lagi, ketiga adiknya tak ada yang mau tidur terpisah darinya setiap malam. Mereka harus memaksa tidur di kamarnya Rahma. Kak, aku tidak mau dengar apa-apa. Kalian pergi masuk ke kamar kalian. Aku tidak mau kalian tidur di sini. Badanku sakit-sakit gara-gara tidur di lantai. Ucap Rahma seperti itu. Aplai menangis mendengar Rahma yang membentaknya. Sementara Laila hanya menatap kakaknya dengan tatapan yang sulit diartikan. Pak! Pintu kamar Rahma tertutup dengan kencang. Padahal adik-adiknya baru beberapa langkah pergi meninggalkan pintu. Rahma memijit-mijit kepalanya yang terasa sakit. Rasanya sulit sekali untuk mengendalikan emosi saat itu. Nah, tiba-tiba terdengar suara notifikasi chat dari Ati. Dengan enggan Rahma meraih ponsel tersebut, lalu membaca isi chat yang sangat panjang itu. Dan intinya dari pesan tersebut ialah, Ati menyampaikan apa yang dikatakan Jubai padanya. Bahwa ketika ia bertemu dengan Rahma tempo hari, ia melihat sosok berwajah buruk yang terus menyisir rambutnya sambil bernyanyi berada tepat selangkah di belakang Rahma. Jantung Rahma langsung berdebar hebat saat itu. Ia langsung melihat ke sekeliling kamarnya, tapi tak ada siapa-siapa. Rahma, kamu harus hati-hati.
Sosok itu membawa awal buruk untuk kamu dan keluargamu. Dan Jubai bilang, bila kamu merasa marah, jangan lepaskan kemarahan itu. Tapi sebaliknya, kamu harus bersabar. Karena amarahmu itu bisa memperburuk keadaan keluargamu. Malam itu juga, Rahma langsung berwudu dan berniat untuk sholat. Sholat yang sudah lama ia tinggalkan. Namun saat ia bersujud, di bagian punggungnya ini terasa sangat berat. Dan jujur saja, ketika itu, Rahma benar-benar tidak khusyuk dalam menjalankan sholatnya. Pikirannya melayang-layang, memikirkan rentetan kejadian aneh di dalam rumah itu. Lama-kelamaan, rasa berat pada punggungnya itu berubah menjadi rasa panas yang membakar. Suara dari sudut ruangan kamar terdengar menggigit, membuat bulu kuduknya seketika merinding. Rahma yang memang sholatnya tidak khusyuk itu langsung berlari keluar dari kamarnya, masih memakai mukena. Ia menangis ketakutan sambil berteriak-teriak memanggil ibunya yang saat itu entah berada di mana. "Ma, tolong, ma, ma!" Tiba-tiba saja ia menuruni tangga. Rahma merasa seperti ada orang yang mendorongnya dari belakang. Tangannya begitu terasa mendorong tubuhnya, hingga membuat Rahma kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Untungnya, pada saat Rahma didorong itu, ia sudah berada di beberapa anak tangga terakhir, sehingga ia tidak mengalami luka-luka serius. Aduh, gigis Rahma seperti itu. Tapi anehnya, sedari tadi ia sama sekali tidak melihat ibunya. Dengan tertati-tati, Rahma berjalan keluar. Karena pada saat itu, pintu ruko masih terbuka sebagian, dan saat ia sedang mencari keberadaan ibunya di luar, tiba-tiba saja Rahma mendengar suara teriakan adiknya yang nyari. Laila berlari tergopoh-gopoh keluar sambil terus berteriak tanpa henti. Tolong, tolong adik-adik kak, mah. Isak Laila meneruskan kata-katanya. Rahma yang seolah-olah tahu apa yang terjadi, lantas menyuruh adiknya ini untuk meminta bantuan kepada orang-orang di sekitar itu. Sementara dirinya langsung berlari menuju ke kamar adiknya. Astaga mah, kenapa mah? Terlihat ibunya itu sedang memukul-mukuli adiknya itu. Sudah mah, sudah. Diam kau, mereka harus mati malam ini juga. Kau bukan mamaku, mamaku tidak akan memukuli anak-anaknya seperti ini. Rahma langsung mendorong tubuhnya itu hingga jatuh. Anehnya dengan dorongan yang tak seberapa, ibunya ini langsung pingsan. Rahma langsung memeluk kedua adiknya dengan erat. Beberapa lama kemudian, datanglah Laila bersama beberapa orang yang merupakan tetangga ruko mereka. Tanpa bertanya apa yang sudah terjadi, orang-orang itu langsung membantu. Tapi sesekali mereka melihat sekeliling, seolah memeriksa sesuatu. Ayahnya Rahma yang entah bagaimana sudah berada di antara mereka. Ia mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang sudah mau membantu keluarganya tersebut. Ruko bapak ini sebelumnya sudah beberapa kali ditempati orang-orang, Pak. Tapi semua yang pernah menempati ruko ini selalu mengatakan kalau hawa di sini sangat panas, dan mereka juga kerap kali mengalami gangguan-gangguan yang tak masuk akal. Mulai dari kompor yang gasnya menyala sendiri, pintu kulkas terbuka tiba-tiba, air keran menyala, padahal tidak ada siapa-siapa yang menghidupkannya. Pokoknya masih banyak cerita-cerita aneh dari penghuni sebelumnya, Pak, tentang ruko ini. Meskipun begitu, tapi kami yang masih berada di sebelahnya tidak pernah mengalami gangguan-gangguan seperti itu, Pak. Cuman, kami sering melihat seorang wanita dan anaknya warawiri keluar masuk ruko bapak saat ada pembeli. Awalnya kami mengira itu adalah salah satu pembeli di toko bapak. Tapi ia juga ada saat toko ditutup dan menghilang secara tiba-tiba setelah bolak-balik di depan ruko. Sambungnya yang lain. Saya percaya dengan apa yang bapak-bapak katakan itu. Ruko ini memang ada penunggunya. Dan penunggunya itu tidak senang jika ruko ini dihuni oleh orang lain, ujar ayahnya Rahma. Tapi saya minta izin pada penunggu ruko ini untuk tinggal selama beberapa hari lagi di sini, guna mempersiapkan kepindahan kami ke ruko yang baru. Dan selama beberapa hari itu, jangan lagi kalian ganggu kami. Lanjut ayah Rahma seraya menyandarkan pandangannya ke segala arah dalam toko tersebut. Ucapannya itu diikuti anggukan bapak-bapak yang lain. Tiba-tiba terdengar suara benda atau kaca yang jatuh mengagetkan orang-orang yang berada di sana. Suara tanpa wujud itu menyita semua perhatian orang-orang dan membuat mereka saling berpandangan. Hingga akhirnya mereka pun berpamitan untuk pulang. Dengan raut wajah ketakutan, malam itu mereka beristirahat dengan keadaan yang benar-benar mencekam. Namun anehnya, kejadian aneh itu tidak terjadi lagi. Sampai Rahma dan keluarganya resmi pindah dari tempat itu.
Meski awalnya sang ibu bersikeras tak mau pindah, tapi setelah pindah dari ruko tersebut, Rahma mulai merasakan kehangatan pada keluarganya kembali. Tak ada pertengkaran lagi di antara mereka. Hingga saat itu, Rahma menemui Jubai. Pertemuan itu tak sengaja. Kebetulan saat itu, Rahma sedang berada di perbelanjaan kota. Ia melihat Jubai. Jubai! Jubai menoleh, dan nampaknya ia tak bisa mengalihkan pandangannya pada Rahma. Tapi sebenarnya yang ia lihat bukanlah Rahma, melainkan sosok yang mengikuti Rahma. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.